Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu tentang materi teori dasar keterampilan berbicara. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Devitasari dengan NIM 22016009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah. Sebelumnya, kita akan membahas pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Yang ketiga, catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan yang terakhir, jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Pada ilmu komunikasi, kita memahami pengertian bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Pertama, bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan. Dan yang kedua, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Kenyataannya bahwa hakikat bahasa itu adalah lambang bunyi yang diucapkan. Keterampilan berbicara adalah sebagai alat berbahasa utama. Dengan keterampilan berbicaralah pertama-tama kita memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu bahwasannya keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang cukup penting untuk dikuasai. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada di dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata, serta berbicara merupakan sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun secara atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Baik, yang kedua yaitu tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Dalam berbicara, harus meyakinkan pembicara agar melandaskan pembicaraannya kepada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Maka akan diberi kesempatan lawan berbicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Baik, kita masuk pada tujuannya, yaitu yang pertama, tujuan berbicara secara umum. Tujuan ini karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain atau yang disebut yang diajak berbicara. Tujuan yang kedua yaitu tujuan secara khusus. Tujuan ini mendorong orang untuk lebih memiliki keseriusan, bersemangat mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara dengan menyenangkan hati orang lain. Pokok bahasan yang ketiga yaitu catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan berbicara, ini dikenal dengan 4 metode berbicara. Untuk mempelajari proses berbicara, ada 4 metode yang disebut dengan catur cara saji wicara, yang artinya 4 cara untuk menyampaikan pembicaraan itu antara lain yang pertama, metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak meminta berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimilikinya sebelumnya. Dan yang ketiga, metode naskah. Metode ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting seperti di radio dan televisi. Biasanya, sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah yang lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan sehingga perhatian pembicara tertuju hanya pada naskah tersebut. Dan yang keempat yaitu metode extempora. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Uraian yang akan disampaikan dengan metode ini direncanakan dengan cermat. Dan yang keempat pokok bahasannya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Supaya tujuan pembicara atau pesan dapat tersampaikan kepada audiens dengan baik, perlu diperhatikan beberapa faktor yang menunjang keefektifan berbicara.
Pada saat berbicara, diperlukan yang pertama, penguasaan bahasa, yang kedua, bahasa, dan yang ketiga, keberanian dan ketenangan, serta yang terakhir, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, ada dua faktor penunjangnya, yaitu yang pertama, faktor kebahasaan atau yang disebut dengan faktor linguistik. Sebagai penunjang keefektifan berbicara, faktor ini meliputi yaitu ketepatan ucapan atau pelafalan, penempatan tekanan atau intonasi, pilihan kata atau diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Dan yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan atau faktor non-linguistik. Faktor ini mempengaruhi keefektifan berbicara, seperti kesesuaian isi dengan topik diskusi, pandangan mata, gerak-gerik dan mimik yang tepat, dan kelancaran berbicara. Dan kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Menurut para ahli, kebutuhan akan komunikasi yang efektif adalah suatu usaha emosional dalam mencapai keberhasilan setiap anggota kelompok. Dan juga setiap individu pun memerlukan komunikasi yang efektif untuk kebahagiaan dan keberhasilan keluarga, persahabatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi, berbicara yang baik adalah kunci keberhasilan dalam setiap usaha. Jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan bahasa yaitu yang pertama, berbicara satu arah. Berbicara satu arah ini merupakan satu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaannya pada si pendengar tanpa terjadi proses interaksi atau yang disebut dengan timbal balik. Yang kedua yaitu berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan langsung dari isi pendengar secara langsung. Jadi dalam proses berbicara dua arah ini terjadi interaksi timbal balik antara pembicara dengan lawan bicara. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan ini aktif berbicara secara bergantian. Adapun menurut tingkat keresmiannya, berbicara dapat dibagi pula menjadi yang pertama, berbicara secara formal, merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan dalam kegiatan forum dengan tema tertentu dan pastilah mediumnya bahasa Indonesia ragam baku. Dan yang kedua yaitu berbicara informal atau tidak resmi, adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan acara resmi. Biasanya berbicara tidak resmi, ini pendengarnya tidak banyak. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan kata. Mohon maaf, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.